Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sakib Anggara Nasution dengan NIM 42523022. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1. Saya bersama dua teman saya. Yang pertama Abid Alif Murtada dengan NIM 42523002 dan Ahmad Kausar Syahrir dengan NIM 42523012. Nah, di sini kami akan bergantian memaparkan atau menjelaskan apa yang kami revisi pada Senin yang lalu. Sebenarnya, hanya sedikit yang direvisi pada mata kuliah basis data. Yang pertama itu kemarin tidak ada relasi many to many. Jadi, kami menambahkan entitas pada relasi many to many yang ada. Nah, kebetulan yang ada di ERD kami itu ada 3 relasi many to many. Yang pertama itu dari user ke mentor. Nah, user ke mentor itu relasinya belajar dari. Jadi, ketika user mengakses satu mentor, maka akan terbaca user ID-nya, mentor ID-nya, dan tanggal kapan user tersebut mengakses mentor tersebut dengan primary key ID mentor access dan foreign key user ID dan mentor ID. Kemudian yang kedua ada relasi user mengikuti courses. Di sini ketika user mengikuti courses akan terbaca ID usernya dan ID coursesnya. Kemudian kapan tanggal user tersebut mengakses courses tersebut. Di sini primary key-nya adalah ID courses access dan primary key-nya ID user dan ID courses. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Abid. Terima kasih kepada teman saya Naufal Sakib Anggara Nasution telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan revisi kemarin. Ketika user mengakses atau mendaftar suatu event, maka akan terbaca waktu tanggal aksesnya pada database, di mana pada tabel akses eventnya itu mengambil foreign key-nya. Kemudian foreign key-nya itu ada ID user, ada ID event. Mungkin cuma itu untuk revisi dari RD web kami. Untuk penjelasan revisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Kausar Syahrir. Kepada Ahmad Kausar Syahrir saya persilakan. Yang selanjutnya itu bagian revisinya itu dosen meminta kami agar supaya bagaimana ketika misalkan suatu user itu belum login atau belum terdaftar, dia itu tidak bisa untuk mengakses courses. Jadi misalkan ini kan contohnya sekarang ini belum login. Nah, kemudian si user tersebut ingin mengakses courses itu tidak bisa. Jadi dia diarahkan dulu ke login agar supaya ini data-datanya user ini bisa terbaca begitu. Jadi dia tidak bisa langsung mengakses courses tanpa login. Nah, jadi di sini misalkan begini. Jadi kita login terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya sudah membuat akun. Jadi di sini tinggal login. Nah, gini. Oke, jadi ya itu sebenarnya menjadi revisi kedua bagi kelompok kami. Nah, kemudian yang ketiga itu pengimplementasiannya revisi yang pertama. Jadi misalkan ini kan tadi sudah terdaftar untuk usernya. Nah, bagaimana ketika misalkan user tersebut mengakses sebuah courses itu akan terbaca pada database untuk waktu atau tanggal aksesnya begitu. Nah, di sini kita bisa coba untuk courses. Misalkan suatu user tadi itu mengakses courses misalkan ini. Ini kan courses pertama pada database. Jadi misalkan, nah ini kan sedang diakses begitu, kan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini
pada tabel courses akses apakah terbaca? Nah, di sini terbaca ya teman-teman. Jadi user ID 1 mengakses course ID 1 pada tanggal 13 bulan 1 tahun 2025 pada tanggal pada pukul 20.00 gitu. Jadi dia itu terbaca waktu aksesnya begitu. Nah, itu yang menjadi revisi bagi kelompok kami agar bagaimana waktu pengaksesannya itu bisa terbaca pada database begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk revisi pada mata kuliah administrasi basis data. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.